Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Ferry Junawan. Jangan kalian beranikan diri, kalian bermain saham. Karena sebelum main, kalian harus baca buku ini. Hari ini gua bakal ngebawain Kultum Kuliah 7 Menit, dimana gua bakal ekstrak file dari buku-buku yang ku baca. Dan buku episode kali ini berjudul Psychology of Money dari Morgan Housel. Banyak banget dari kalian yang minta gua ngebahas buku ini karena itu berhubungan dengan saham. Nah, dan kalian tahu sekarang itu lebih hangat banget. Angkatan-angkatan corona lagi berasa kayak main saham. Bisa buat kayak sebelum kalian terjun ke dunia saham, USKT merekomendasikan kalian untuk mengerti dulu psikologi dari uang tersebut. Gimana buku dari Murin Hoselin menjelaskan tentang psikologi. Jadi, beliau berargumen bahwa kaya miskin itu tidak ada hubungan dengan kepintaran, karena sebagai contoh ada Jennifer Yasop, namanya Ronald Tigadi, di mana dia mempunyai 800 US dollar, 100 meter lebih ke devi kekayaan, padahal dia cuma OB. Nah, gimana cara bisa dapat duit ini? Apakah ini warisan tentang lotre? Enggak. Ternyata dia cukup menabung terus dikontrakkan dengan nama Richard Wilson, di mana beliau itu mempunyai backer akademis yang sangat kuat dari Harvard. Tapi beliau akhirnya flop karena terlalu lakus dari 2 studi kasus. Nih, biar dibandingkan oleh Morgan Housel bahwa kita tidak harus pintar untuk jadi kaya, sukses, dan konspirasi. Hal itu sebelumnya bukan hard sciences, tapi soft skill, di mana perilaku kalian lebih penting dibandingkan apa yang kalian tahu. Kita mulai compounding, di mana kalian pilih, kalian bisa berlipat ganda akan kita ambil converse for love. Kalian tahu mayoritas dari kekayaan Power Wave datang setelah dia umur 65 tahun. Kenapa begitu? Karena Borong Wave, The Power of Compounding, dia di umur 30, 40, 50 baik lebih kaya dari high, tapi dimana staff fokus bahwa dia enggak apa-apa, dia punya restem. Contoh, dari 10% per tahun, tapi dia bisa selesaikan 20% itu selama bertahun-tahun. Jadi kekayaannya berlipat ganda akan secara konsisten, enggak menarat, enggak naik terus turun, tapi konsisten. Terus sampai akhirnya dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaan itu adalah kebebasan, word is of freedom. Ada salah satu emperor nama Resi Ward, di mana ditanya bercerita pas lu menjadi kaya, di mana dia sudah punya savings untuk kebutuhan dia selama setahun. Jadi dia butuh kerja cukup yang sering dia udah bisa hidup. Pas dia jawab dia kayak gitu, interviewnya bingung kok. Enggak, ngomong pasti juga perusahaan goyang berjuta-juta dollars. Oh itu pas buka, itu mah duit gue nambah lagi tabungannya gue poin. Jadi kalian punya efek resiko untuk kalian yang mau jadi kaya. Pasti lebih agresif dibandingkan sama orang-orang yang sudah kayak gimana orang yang sudah layak. Pasti lebih konversif. Cara navigasinya gimana nih? Kalian harus tahu bahwa nothing is free. Kalian mau investasi kemanapun pasti ada biayanya. Namanya juga market tidak mungkin selalu naik, tidak mungkin turun juga. Jadi kalian harus tahu kalian mau main game yang mana agresif risiko yang tinggi tapi hasilnya juga tinggi, dan misalkan konversif risikonya rendah tapi hasilnya juga rendah. Coba kita lebih sell. Enaknya lurus terus linear game, tapi kalian nggak tahu. Misalkan kalian invest BCA dari awal pramuka lipo sebelum 2 kali. Nah, tungguin sampai 7% pun besarnya adalah semuanya pasti akan ada biaya-biaya gila gitu. Subjektif, dimana semua orang itu punya background yang berbeda-beda. Nah, menurut kalian gimana? Kalau gua bahas contoh buku-buku yang lain ada hubungannya tentang ini. Tapi kalau misal kita kontekstual secara makro, sebenarnya ada dagingnya, cover. Minta pendapatnya kalian. Thank you kalian sudah nonton sampai di sini. Gua rasakan itu adalah sumber semangatnya gua. Siap kalau kalian kritik boleh komen aja. Thank you, kasih salam kreatif yang baik.